Hey guys, perkenalkan kita dari Influence Ministry and today kita akan lanjut online service kita. Seperti yang kalian kenal tentang Influence Ministry ini, kita adalah sebuah komunitas di Jakarta. Misi kita itu untuk membangun anak-anak muda yang memikir maju dan memikir terbuka tetapi hidup dalam Tuhan. Hari ini kita akan mulai service kita dengan praise and worship yang dipimpin oleh Bella, saksian dan juga mini sermon oleh Pastor Gregor Lewi tentang faithfulness in these troubling times. Know that God is still with us, okay? And no matter what happens, remember that there is always light at the end of the tunnel. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanku. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku,
And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, Tuhan, ku cinta kau selamanya, Tuhan, seumur hidupku. Kau yang cintaku lebih dulu, selamanya kau, Tuhan. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Oh, and I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your love from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your love from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. And I love you. Terima kasih Tuhan untuk semua rencanamu di hidupku. Kau mengasihiku. Yes, I love you, Jesus. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, Jesus.
first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Oh, and I love you. Oh, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyayangi kami Tuhan. Kau menyempurnakan kami Tuhan. Kami mau setia kepadamu Tuhan. Bahkan dalam setiap perkara yang kami pikirkan mustahil, tapi kami setia kepadamu Tuhan. Oh, yes, I love you Jesus, because you first loved me. Oh, and I love you, and I love you Jesus. Yes, I love you. 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 I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Because you first loved me. Love me. Halo teman-teman yang para viewers yang datang dan rekan-rekan yang semua yang datang. Senang bisa ngeliat kalian lagi. Dan selamat datang di ibadah online service dari Influence Ministry. Sebenarnya kami hanya melakukan ibadah sebulan sekali, tetapi entah kenapa karena kami tahu ada begitu banyak yang diberkati dan tanpa kami mendapat kekuatan yang baru pada waktu kami melakukan ibadah ini. So we decided untuk melakukan penambahan jumlah ibadah, dan here we goes, kami sekarang ibadah 2 kali dalam sebulan. 2 kali sebulan ini kami harapkan semoga teman-teman di masa yang tidak mudah ini dan di masa yang normal nanti sekalipun, ataupun di new normal, teman-teman bisa tetap datang dan mencari Tuhan dimanapun keadaanmu dan dimanapun keberadaanmu, apapun keadaanmu. Kenapa? Karena justru di momen-momen ini justru saya rasa bahwa kita harus menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus membangun kehidupan kita. So, sambil saudara ngelihat online service ini, saya juga berharap agar saudara tidak sekedar nonton atau tidak sekedar streaming, tapi lebih dari itu teman-teman juga
take it personally, menikmati setiap penyembahan. Mungkin kau bisa tutup pintu kamarmu, bisa taruh earphone-mu, atau mungkin di telingamu, dan mungkin kalau perlu angkat tangan, kau bisa angkat tangan. Kau bisa benar-benar belajar menikmati. Kenapa? Karena pada dasarnya kita percaya bahwa Tuhan itu hadir bukan cuma di ruang 4 dinding gereja, tapi dia juga hadir di rumahmu. Dia hadir bersamamu, dan dia tidak pernah meninggalkanmu. Ini yang kita aminkan. So, bulan ini kita akan bicara tentang faithfulness atau kesetiaan. Dan saya akan mulai dengan judul saya adalah kesetiaan yang mengubahkan kehidupan. Kenapa mengubahkan kehidupan? Karena ini nggak sekedar ngomong, tetapi memang bisa mengubahkan kehidupan. Di Lukas 12 ayat 42 sampai 44 mengatakan, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Kesetiaan itu penting, dan kesetiaan itu sangat powerful. Dampaknya tidak kecil. Di ayat itu dikatakan bahwa yang didapati Tuhan yang melakukan tugasnya, dia bisa dipromosikan. Kesetiaan adalah kunci promosi. Orang-orang yang setia adalah orang-orang, kesetiaan menghadirkan ketenangan. Karena kita selalu membutuhkan orang-orang setia dan tidak ngomongin di belakang kita dan tidak nikem kita di belakang di setiap kehidupan kita. Bahkan begitu banyak bos pun membutuhkan orang-orang yang setia, karena orang pinter ada di mana-mana, tapi firman Tuhan bilang orang setia siapa yang bisa menemukannya. Orang-orang setia adalah harta. Orang-orang setia bukanlah orang sekedar setia biasa, tetapi mereka memang punya dampak yang tidak kecil. Makanya berkali-kali saya bilang, di bulan puasa ini berbukalah dengan yang setia, karena yang manis belum tentu setia. Orang-orang setia akan dipromosikan dan diangkat dan juga dipercaya. Saudara tahu nggak, sebagai pemimpin, struggle terbesar saya bukanlah nyari orang pinter, karena orang pinter ada di mana-mana, tapi cari orang yang setia. Kenapa? Karena orang setia akan mudah dipercaya. Orang setia akan sanggup punya kekuatan untuk memberi rasa aman pada pemimpinnya. Kalau saya bisa berjalan-jalan atau saya bisa melayani di tempat lain dengan tenang, itu karena tim saya adalah tim yang setia dan mereka tahu job description mereka dan bisa menutup lubang yang saya tinggalkan. Jadi kesetiaan itu powerful. Untuk jadi seorang profesional di bidangmu, kamu butuh untuk bayar harga, saudara. Kamu butuh untuk bayar harga, kamu butuh kelas sana sini, bahkan mungkin saudara harus bayar kelas yang mahal. Belajar sama guru ini, latihan, baca buku. Tetapi menjadi setia itu tidak perlu bayar. Tapi entah kenapa, kesetiaan mahal harganya. Dan hanya karena itu gratis, hanya karena saudara tidak keluarin uang untuk belajar jadi setia, bukan berarti itu murahan. Kenapa? Karena terlalu mahal, sehingga uang pun tidak sanggup membelinya. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, ya bagi yang demen lagu jadul, ada lagu namanya The Beatles, dari band The Beatles, tentang Can't Buy Me Love. Lagu ini sangat menarik karena dia bercerita tentang, saya bisa berikan kamu cincin dan sebagainya, tapi saya mau kasih tahu, uang gak bisa belikan cinta, uang gak bisa beli kasih sayang, dan uang gak bisa beli nilai-nilai kesetiaan juga, saudara. Nah, tapi karena itulah saya percaya bahwa pada waktu saudara belajar tentang kesetiaan ini, saya percaya bahwa Tuhan sedang bicara sama saudara. Saya percaya di momen-momen ini kesetiaan adalah sesuatu yang penting. Tapi sebelumnya kita perlu belajar kesetiaan itu apa. Karena saya menemukan bahwa kesetiaan seringkali identik dengan orang yang berhasil menjaga status quo, atau orang yang berhasil menjaga keadaannya sama seperti biasanya. Keadaannya sama, tidak ada perubahan, tidak ada penurunan, tidak ada yang meninggi. Jadi orang-orang setia identik dengan orang yang berhasil menjaga itu semua. Saudara mungkin bisa bayangkan ada satu cerita di dalam satu kantor.
ada satu bos mungkin ngobrol sama temannya. Itu OB saya. Dia sudah kerja 40 tahun di sini. Dia setia, dia datang tiap pagi dan pulang di jam yang sama. Dia nggak banyak omong. Dia pakai baju yang sama, tetap rapi, posisinya sama, gajinya sama, dan tanggung jawabnya pun tetap sama. Permasalahan saya cuma satu. Apakah ini setia? Jadi jika ini setia, apakah bedanya kesetiaan dengan stagnansi? Apakah bedanya kesetiaan dengan mandek? Apa bedanya kesetiaan dengan tidak naik gaji? Karena kalau misalnya kesetiaan seperti ini, jangankan saudara, saya juga nggak mau. Tapi tampaknya Tuhan mempunyai bahasa atau Tuhan mempunyai definisi setia yang berbeda dari dunia. Dan saya rasa definisi ini jauh lebih baik dan akan mampu menguatkan saudara untuk bisa setia. Karena saudara, kita nggak bisa bangga dengan hal itu. Saya yakin itu bukan kesetiaan yang dimaksud. Di Matius 25 ayat 14-30, saudara bisa melihat satu perumpamaan tentang talenta. Dan ini Yesus ngomong. Jadi saya rasa ini yang dipandangkan Yesus. Yuk kita lihat sama-sama. Di Matius 25 ayat 14-30 berbicara tentang satu tuan yang memberikan talenta atau memberikan kepercayaan kepada 3 hambanya. Yang satu diberi 5 talenta, yang satu diberi 2 talenta, dan satu diberi 1 talenta. Si tuan ini memberi modal, dan dengan satu perintah, usahakanlah, kerjakanlah talenta ini agar bisa berkembang lebih. Dan saudara, mungkin bagi saudara yang sering lihat ayat ini, termasuk saya sering melihat, saya juga menemukan bahwa banyak gereja yang mengajarkan bahwa ini ada orang dikasih 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Dan makanya ada begitu banyak orang yang berpikir bahwa ada orang dapat berbakat lebih banyak daripada saya. Ada orang lebih dibanding saya, dan gak heran kalau misal banyak yang orang iri gara-gara itu. Tapi saudara tahu nggak? Saya mau kasih tahu dari sudut yang lain. Tahu nggak bahwa talenta itu sebenarnya mahal? Berapa banyak di antara kita saat berpikir tentang talenta, kita berpikir bahwa seakan-akan yang satu dikasih 500.000, satu dikasih 200.000, dan 1 talenta dikasih seakan-akan 100.000. Sehingga membuat kita seolah-olah dikit banget ya. Kok Tuhan gak adil ya? Saya meneliti tentang talenta ini, dan saya menemukan bahwa nilai talenta itu ternyata cukup besar, saudara. Nilai talenta, kalau nggak salah mencapai beberapa ratus juta. 1 talenta aja. Jadi, saudara, saya mau kasih tahu. Kalau bayangkan jika si tuan ini, kita adalah hambanya, dan kita diberi oleh tuan kita adalah 1 talenta. Sebenarnya, 1 talenta itu cukup untuk bikin kita bisa buka franchise ayam geprek. Artinya apa? Talenta itu mahal. Dikasih 1 aja, merupakan bentuk kepercayaan. Jadi itu luar biasa, saudara. Kalau saya mengetahui hal ini, saya dikasih 1 talenta aja, saya akan sujud syukur sama Tuhan saya. Kenapa? Karena talenta sebegitu berdampak dan sebegitu. Saudara bayangkan, dengan 1 talenta, jika diatur terus, jika diolah terus, jika uangnya hasil modal diputar terus, dia bisa bikin franchise di tempat lain dengan 1 talenta. Karena 1 talenta itu seberapa begitu berharganya. Nah, disinilah kita mengerti bahwa semuanya dipercaya. Dan saudara pun dipercaya. Artinya, saat saudara menyadari bahwa kau dipercaya, walaupun cuma 1 talenta. Tapi saya mau kasih tahu, 1 talenta itu cukup untuk mengubahkan duniamu dan mengubahkan sekitarmu. Dan membuatmu menjadi rekan kerja dari kerajaan Allah dengan luar biasa. You just need one. You just need to be faithful with one. Kalau dapat 5 bagus, tapi 1 pun sanggup mengubahkan kehidupanmu dan sekitarmu. Dan di sini kita melihat ada statement yang menarik, saudara. Kenapa? Karena dikatakan bahwa yang beroleh laba 5 talenta dan beroleh laba 2 talenta dikatakan sebagai hamba yang baik dan setia. Ingat kata setia. Dan yang dibiarin gitu aja, saudara. Yang saudara tahu bahwa yang 5 dan 2 mengusahakan talenta mereka, dan yang 1 dipendem aja di tanah. Dan yang dibiarin gitu aja, pas tuannya datang, dianggapnya hamba yang jahat dan malas, nyalahin orang lagi. Tapi saudara perhatiin baik-baik,
Bukankah sebenarnya hamba yang satu ini setia? Kenapa? Karena sebenarnya satu talenta itu kan enggak diapa-apain, tidak diilangin, memang tidak ditambahin, tapi masih ada. Kalau dari standar dunia itu kesetiaan, tapi bagi standar Tuhan itu bukan kesetiaan. Contoh saudara, kalau misalnya saudara punya pembantu atau asisten rumah tangga, saya doakan saudara punya asisten di rumah tangga saudara. Bagi yang belum punya, bayangkan kalau si pembantu ini saudara tinggal di rumah, saudara suruh dia beresin kamar saudara. Tapi begitu saudara balik, saudara menemukan, jangankan beresin kamar saudara, semuanya tetap dalam keadaan biasa, keadaan seperti sebelum saudara tinggalkan, sebelum teman-teman tinggalkan, dan bahkan saudara lihat dia cuma lagi nonton TV, dia tidak lakukan apa-apa. Saudara bisa bayangkan nggak apa yang terjadi? Saya bisa bayangkan saudara akan datang sama dia dan marah sama dia, pasti ngamuk. Dan di sini kita mengerti definisi Tuhan tentang kesetiaan. Bagi Tuhan, setia bukan cuma menjaga yang ada, tapi setia berarti melipat gandakan yang ada. Berusaha mengelola sampai menjadi lebih dari sebelumnya. Membikin sesuatu jadi lebih baik, bikin sesuatu jadi lebih banyak, bikin sesuatu jadi bertumbuh, bikin sesuatu jadi berbuah. Itulah yang dinamakan setia. Jadi kalau misalnya saudara datang ke gereja atau saudara datang ke rumah ibadah saudara, nggak ngapa-ngapain, cuma duduk di tempat yang sama, di jam yang sama, dengar khotbah, pulang, nggak kenal siapa-siapa, nggak berbuah, nggak involve. Pertanyaan saya, apakah itu dianggap Tuhan setia? Orang yang setia adalah orang yang bikin segala sesuatu jadi lebih baik. Makanya saudara, bahasa Inggris dari kesetiaan atau setia adalah faithful. Saya menemukan ada sebuah kata yang sangat powerful dari faithful. Yaitu faithful artinya merupakan hasil dari dua kata yang disambung jadi satu. Yaitu faith dan full. Orang setia adalah orang yang faithful. Full of faith. Imannya penuh. Dan ini yang Tuhan cari. Orang-orang yang imannya penuh. Bukan dia punya faith yang full. Bukan cuma saat memulai, tapi dia punya faith yang full saat menjalani. Dan dia punya faith yang full sampai mengakhiri. Nggak cuma pas mulai, tapi pada waktu menjalani sampai selesai. Makanya ini statement yang saya percaya. Setia diucapkan di awal, dibuktikan di akhir, dijalani seumur hidup. Setia diucapkan di awal, dibuktikan di akhir, dijalani seumur hidup. Makanya saya bersyukur saudara. Saudara tahu, hari-hari ini jika saudara bisa lihat online service ini bisa jalan dengan baik adalah karena ada orang-orang, musisi, editor, mixing engineer di balik layar yang melakukan tugas mereka masing-masing dengan setia. Mereka setia bukan cuma pada waktu awal memulainya, tapi mereka setia sampai akhirnya. Mereka memberi yang terbaik, padahal mereka cuma volunteer. Sebenarnya mereka datang bukan untuk mencari keuntungan mereka sendiri, tapi mereka justru datang untuk saudara bisa menikmati, menjadi alat Tuhan agar saudara bisa menikmati hadirat Tuhan lewat kami. Saudara, mereka nggak dibayar satu sen pun, mereka melakukannya dengan sukacita dan mereka tetap faithful. Saudara harus bersyukur. Saudara harus bisa bersyukur di momen-momen ini. Makanya justru kesetiaan mereka bukan cuma menguntungkan mereka, tapi juga menguntungkan orang-orang di sekitar mereka. Hari ini saudara melihat online service ini adalah buah dari kesetiaan mereka. Saudara, kesetiaan itu kunci promosi. Kesetiaan juga adalah kunci pertumbuhan. Dan orang-orang yang setia, saya menemukan ada begitu banyak orang-orang yang berbakat, tapi tidak setia dengan apa yang dikerjakan. Sehingga akhirnya dia begitu masanya tiba, seberbakat apapun, dia tidak menghasilkan apa-apa. Karena dia tidak konsisten dan setia pada apa yang dia kerjakan. Mungkin bagi saudara, saya mau kasih contoh.
Bagi saudara yang lihat berita, harus ya saudara tahu bahwa 2-3 hari ini kita dihebohkan dengan satu YouTuber yang terkenal gara-gara kontennya, konten prank. Bahkan bukan cuma prank, kalau saya boleh berani bilang toxic prank. Karena pranknya sangat menyebalkan, sangat melukai. Jadi YouTuber ini terkenal gara-gara prank sembako. Dia kasih ke teman-teman dan saudara kita yang mungkin mereka berjenis kelamin berbeda dari kita, yang mereka memilih pilihan hidup mempunyai jenis kelamin yang berbeda dibanding rata-rata dari kita, dan mereka dikasih sembako, udah senang, ternyata pas dibuka isinya batu dan sampah. Satu Indonesia marah. Ya iyalah, saya juga marah. Dan saya mendengar kata-kata yang menyakitkan dan membuat saya cukup marah. Dan saya cek di Instagram rekan-rekan saya, begitu banyak orang marah. Dan bahkan saya boleh berani bilang, tidak ada yang tidak marah pada nonton berita itu. Dan akhirnya dicarilah orang ini. Ternyata ketahuan, begitu dicari. Dan saya pun mengecek di YouTube-nya, ternyata dia sudah sering melakukan hal-hal buruk. Dia sudah sering melakukan prank yang toksik. Dia sudah sering bikin konten-konten yang, kalau saya boleh pakai istilah ini, pakai konten yang sampah, konten yang tidak berfaedah, konten yang tidak bermanfaat dan bahkan lebih banyak mudaratnya, konten yang melukai, konten yang merugikan dan hanya menguntungkan dirinya sendiri. Dan saudara tahu nggak apa yang saya pelajari? Ternyata dia setia untuk melakukan pranknya dia dari dulu, dari konten sampah ke konten sampah yang lain. Dia setia melakukannya. Dia terus-menerus melakukannya. Bukan cuma sekali, tetapi berkali-kali. Akhirnya, gara-gara kesetiaannya dia dipromosikan. Seluruh Indonesia marah sama dia. Dan sekarang, hadiah untuk dia datang dalam bentuk polisi Jawa Barat sedang cari dia. Saudara bisa ketawa dengar ini. Tapi ini poin saya. Yang sampah aja, kalau setia, jadi apalagi yang benar. Amin. Apa saya masuk di akal sejauh ini? Yang sampah aja jadi. Akhirnya dikejar. Dia dapat hadiah, terkenal dia sekarang. Dikejar sama polisi. Setia dengan hal yang salah aja berhasil, apalagi setia dengan hal yang benar. Maka saya percaya kesetiaanmu dalam hal yang benar bukan cuma mengubahkan sekitarmu, membuat orang percaya padamu, tapi juga mengubahkan dirimu secara personal. Come on, saya rasa ini firman yang baik. Amin. Saya rasa ini firman yang menguatkan bagi teman-teman. Dan ini yang menarik, saudara. Saya, bagi teman-teman yang kenal saya lebih dari 3 tahun, teman-teman akan mengenal bahwa saya ini punya background di industri entertainment sebagai seorang musisi. Dan saya pun menemukan ada begitu banyak musisi yang sering mulai project tapi tidak pernah menyelesaikan projectnya. Yuk bikin project yuk, bikin grup yuk, bikin band yuk, ayo latihan ya, kita book studio ya, kita booking studio. Senin bisa, sore nggak bisa, dan akhirnya itu grup dibiarin gitu aja. Atau mungkin teman-teman saudara bisa lihat di momen-momen ini, biasanya kalau nggak keadaan spesial ini, orang-orang mulai mau bikin bukber. Dan beberapa di antara kita sering mulai janji untuk bikin bukber, tetapi hanya janji tinggal janji. Ada yang kayak gitu? Ayo datang ya, pergi ya, hari Senin ya. Ya, oke siap ya, gue booking restorannya ya, udah ya, siap ya. Dan mereka melakukannya. Tapi akhirnya begitu hari Senin, grupnya senyum. Tiba-tiba, ayo see you ya. Sorry, gue ditraktir. Sorry, nenek gue sakit. Sorry, kucing gue mati. Dan sebagainya, dengan berbagai macam alasan. Akhirnya, itulah yang saya sebut sebagai wacana forever. Akhirnya yang kata bukber cuma jadi wacana. Banyak orang tidak punya iman dan energi untuk menyelesaikan semua sampai habis. Dia tidak faithful. Dan mungkin banyak orang yang sampai detik ini mereka menikah
tapi mereka nggak faithful. Mereka cuma kuat saat memulai, tapi mereka tidak kuat untuk menjalani dan menyelesaikannya. Makanya saudara, jangan cuma cari yang ganteng, jangan cuma cari yang cantik, carilah yang faithful, yang ujilah dia terlebih dahulu. Yohanes 17 ayat 4 mengatakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Ini Yesus yang ngomong, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara bisa lihat, Tuhan dipermuliakan saat kau menyelesaikan pekerjaan, saat kau menyelesaikan tanggung jawabmu, saat kau menyelesaikan apa yang telah dititipkan kepadamu. 1 Korintus 1 ayat 9 mengatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. God is faithful. 1 Tesalonika 5 ayat 24 juga mengatakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Dan Alkitab mengatakan, God is faithful. God, artinya apa? Dia nggak cuma fokus di depan. Dia nggak cuma ngajakin kamu di depan, ayo ikut aku. Tapi dia juga konsisten bersamamu. His faith is full. Iya, dan kita bilang, iya juga yang akan menggenapinya. Saudara tahu nggak, ada istilah lain untuk kata setia dalam Alkitab The Message. Completely dependable. Bisa diandalkan secara penuh. Inilah Tuhan kita. Kesetiaan berbicara tentang bagaimana kamu diawali di depan, dibuktikan di akhir, dan dijalani seumur hidup. Yang kedua, setia berarti completely dependable. Saudara tahu nggak, orang-orang completely dependable ini dibutuhkan. Dan ini, saudara tahu nggak, inilah yang terjadi kalau misal Tuhan itu setia dan dia completely dependable. Mazmur 37 ayat 25 mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta roti. Wow, saudara tahu nggak? Ini orang yang ngomong bukan cuma sekedar ngomong, tapi observed. Dia memperhatikan, dia pay attention, dan dia bilang gini. Saya perhatiin, berarti seakan-akan dia ngomong gini, saya sudah berpuluh-puluh tahun memperhatikan hal ini. Saya sudah meriset berpuluh-puluh tahun tentang hal ini. Dan ini yang saya lihat, saya yakin dengan ini. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, dan toh anak cucunya meminta roti. Saudara, kalau saudara kenal Tuhan secara benar, saudara akan tahu dia Tuhan yang setia. Ini saya mau kasih tahu, saudara tidak perlu punya mental meminta-minta. Saudara tidak perlu punya sense of abandonment. Tidak perlu punya mental meminta-minta, dan tidak perlu terus-menerus merasa sendiri. Karena dia Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia bersamamu. Dia nggak cuma sekedar ada di depanmu, tapi dia bersamamu. 1 Korintus 10:13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai, melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. The Message bilang, God will never let you down. Kenapa? Karena dia setia. Dan kita bilang, cara dia membuktikan kesetiaannya gimana? Bukan dengan cara langsung menyelesaikan masalah kita. Kita seringkali berusaha, pada waktu kita berpikir kita berdoa sama dia. Kita berpikir bahwa dia akan langsung selesaikan permasalahan kita. Langsung ting, kayak gini gitu. Ting, kayak wow, tiba-tiba masalah selesai. Tiba-tiba jodoh muncul.
tiba-tiba catering sudah di booking, tiba-tiba gedung sudah di booking, tinggal merit aja. Dia nggak kayak gitu. Tapi cara dia setia adalah gini. Satu, dia tidak membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Kedua, dia memberimu jalan keluar. Jadi saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan mungkin gak langsung menyelesaikan masalahmu, tapi dia mempersiapkan jalan keluar untukmu. Amin. Jalan keluar. Jadi keep moving. Walaupun tidak mudah, tetaplah berjalan, tetaplah kuat, tetaplah di dalam kuat kuasanya, berjalan dengan setia. No matter how you feel, apapun perasaanmu, karena jalan keluar ada di sana. Sejauh ini diberkati. Makanya saudara, ini yang saya selalu ngasih tahu, jangan cuma cara yang cantik. Begitu banyak orang bilang, saya pengen cara yang cantik dan yang ganteng. Kenapa? Karena biar Instagramable, biar relationship goals. Dan banyak, makanya saya nggak heran ada begitu banyak laki-laki yang sudah punya pacar sekalipun masih suka follow cewek yang cantik dan masih suka yang gitu-gitulah, masih demen ngelihat. Dan mungkin beberapa banyak laki-laki atau banyak perempuan suka ngeliatin yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Beberapa perempuan mungkin follow artis Korea, apalagi yang suka nonton Crash Landing on You, Itaewon Class atau World of the Married, whatever itu. Karena yang saya tonton bukan drama Korea Selatan tapi drama Korea Utara. Ya, aktor kesukaan saya Kim Jong Un. Saya cuma bercanda. Soalnya gini saudara, banyak di antara kita mulai goyah hatinya, mulai tidak setia, dan mulai berasa, Kak, perasaan saya kayak berubah sama dia, Kak. Saya mau kasih tahu, ya, kalau kamu cuma mengandalkan perasaanmu dan matamu, saya mau kasih tahu, di Instagram yang cantik akan selalu banyak. Akan selalu ada yang cantik. Walaupun kamu hari ini dapat bidadari yang tercantik, saya mau kasih tahu, begitu kamu kesering ngeliat dia gak bakal cantik lagi. Kenapa? Karena kamu terlalu sering ngeliat dia. Kamu jadi terbiasa ngeliat dia. Semua orang cantik. Kalau hari ini dia gak cantik, itu karena kamu terlalu terbiasa melihat dia. Tanya aja yang udah pacaran bertahun-tahun, tanya aja yang udah married bertahun-tahun. Kalau nggak percaya, saya menemukan gini, banyak orang yang dapat lawan jenis atau kekasih yang cantik atau ganteng, tapi kemudian dia suka lihat-lihat yang lain, dan dia merasa kekasihnya kurang ganteng dibanding mereka. Tapi mereka kasih mau kurang ganteng bukan karena dia nggak ganteng. Karena dulu pada waktu pertama kali kamu lihat dia, ada kemungkinan dia ganteng, ada kemungkinan dia cantik. Tetapi gara-gara kamu keseringan lihat dia, lama-lama kamu jadi bosan. Itulah yang terjadi. Dan makanya kamu lihat yang lain. Tapi saya mau kasih tahu, kalau kamu tinggalkan yang ini demi dapat yang itu, saya mau kasih tahu, sejarah akan berulang. Yang pertama kali kamu lihat cantik banget, lama-lama akan jadi biasa aja. Dan yang kamu tinggalkan, kamu lama gak lihat dia, begitu kamu lihat dia, tiba-tiba kamu ngerasa, kok dia jadi cantik banget ya, kok dia jadi ganteng banget ya. Makanya saya mau kasih tahu, jangan pernah tinggalkan orang yang kamu cintai demi mengejar orang yang kamu sukai. Kenapa? Karena kamu pasti nyesel. Suka hanya sebentar, tapi cinta itu dibangun. Idenya seperti gini, kamu tinggalkan rumah yang sudah kamu bangun dengan susah payah, dengan harga yang mahal, dengan bayar yang mahal, investasi yang mahal, hanya demi kamu jual ini semua, kamu hancurkan ini semua, hanya demi supaya kamu bisa tinggal di kos-kosan. Tidak ada hitungannya sama sekali. Semua orang akan menilai itu hitungan kebodohan. Udah punya rumah, ngapain rumah yang dirusakin tinggal di kos-kosan? Hanya orang bodoh yang meninggalkan orang yang dia cintai demi mengejar orang yang dia sukai. Di momen ini, justru di masa badai ini, carilah yang setia dan jadilah setia.
have faith, have full faith in God. Karena Tuhan is setia, maka saya percaya kita bisa jadi setia juga di dalam pelayanan saudara, dalam bisnis saudara. Walaupun ini nggak mudah. Beberapa di antara teman-teman, saya tahu jobmu makin bertambah, gajimu nggak tambah, tapi job descriptionmu, workloadmu makin banyak. Ada beberapa orang yang workloadnya jadi 5 kali lipat, beberapa jadi 3 kali lipat karena work from home. Tapi whatever happens, saya mau kasih tahu, be faithful. Tetaplah setia, mengerjakan yang Tuhan taruh di hatimu. This is the beautiful things about God. Di Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Wow, saudara, ada yang saya mau bahas. Marilah dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita pada kesempurnaan, yang mimpin Dia, yang bawa Dia. Bahasa Inggrisnya ini powerful, saudara. Jesus is the author and the finisher. Artinya apa? Dia yang mulai, Dia yang menyelesaikan iman kita. Artinya, saudara, di dalam perjalanan imanmu, semua dimulai dari Dia, dan semua diakhiri oleh Dia, dan di tengah-tengah pun Dia bersama saudara. This is the beautiful thing about God. He is faithful. Dia bersamamu. He's full in faith with you. Dia tetap menyertaimu. Kau bisa jatuh, He's still faithful. Kau kalah, He's still faithful. Rohanimu lagi kering dan mundur, Dia masih setia. Dia setia pada waktu kamu lagi di atas, Dia setia pada waktu kamu lagi di bawah, Dia setia pada waktu kamu masih di awal, dan sampai akhir pun Dia akan tetap setia sama kamu. Bahwa kamu ada di pikirannya, kamu ada di rencananya, kamu tidak ditinggalkan sendiri, kamu dipersiapkan untuk menang, kamu kuat karena Dia faithful, dan Dia membawamu. Dia menyelesaikan, Dia memulai imanmu, dan Dia pun yang menyelesaikannya. Dia seperti gembala yang menuntun kita. Saya sudah mau selesai, dan di momen ini saya mau bercerita yang terakhir, saudara. Jika saudara saat ini sedang mengalami kesulitan, saya mau encourage saudara untuk tetap, teman-teman, untuk tetap be faithful dan tetap berjalan. Ada satu statement dari seorang filsuf dan seorang teolog bernama Søren Kierkegaard. Dalam bahasa Indonesia kira-kira ngomongnya gini, hidup hanya bisa dimengerti dengan melihat ke belakang, tapi hanya bisa dijalani dengan melihat ke depan. Hidup hanya bisa dimengerti saat melihat ke belakang, tapi hidup hanya bisa dijalani ke depan. Artinya apa? Saya mau kasih tahu, pada waktu saudara berjalan ke depan, ada kemungkinan saudara tidak selalu tahu apa yang akan kau hadapi. Tapi saya teringat tentang cerita tentang Yusuf, saudara. Yusuf, dia mengalami ketidakadilan, dia mengalami kesulitan, dan dengan gara-gara kesalahan sebenarnya mungkin nggak terlalu besar. Pada waktu dia dibawa ke Mesir, mungkin dia stres, mungkin dia menderita, mungkin dia terluka, tapi dia tetap setia, dia tetap melakukan yang terbaik, dia tetap lakukan yang dia bisa lakukan. Dan begitu semua sudah lewat, tahu apa yang terjadi? Begitu semua sudah lewat, dan dia menjadi dengan setia dijalani, dan dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Begitu dilihat ke belakang, dia bilang, Tuhan merencanakan ini semua. Kau bahkan dia ngomong sama saudaranya, kau merekakan yang jahat padaku, tapi di sini aku menyadari bahwa hidupku di sini adalah untuk menolong. Aku punya tujuan di sini. Hidupku di sini ternyata bukan cuma untuk diriku sendiri. Hidupku di sini sendiri bukan cuma untuk agar aku bisa senang-senang atau hanya untuk menderita, tapi agar bisa menolong bangsaku. It's never about me, but it's about all the people. Justru dia baru bisa mengerti hal itu setelah dia lewatin itu semua, dan dia nengok ke belakang. Saudara, ini yang saya mau kasih tahu, saudara. Saat ini saudara berjalanlah dengan setia, walaupun saudara nggak lihat, nggak mengerti. Karena pada akhirnya
begitu saudara menengok ke belakang, saudara bisa lihat ada tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang tidak pernah menyerah pada saudara, yang terus membimbing saudara, yang bahkan membuat kemalangan saudara menjadi kekuatan, yang bahkan membuat kesialan saudara menjadi sebuah keberuntungan, yang bahkan meluruskan jalan-jalan yang berantakan, yang bahkan membuatmu sampai ada tempat yang tidak pernah kau bayangkan. Karena kesetiaannya, kau bisa pada waktu kau nengok ke belakang, kau bisa lihat, man, itu Tuhan. Kau bukan Tuhan, saya nggak tahu itu. Karena itu, nilaimu tidak pernah dilihat dari bagaimana kamu melakukan pekerjaan besar, tapi nilaimu dilihat bagaimana kamu lakukan pekerjaan kecil dengan hati yang besar. Selesaikan pertandinganmu dengan baik. Be faithful di masa-masa sulit ini. Tetaplah mengasihi. Dan kau bisa lihat, when you keep moving, kau bisa lihat tangan Tuhan yang berkuasa, yang tidak pernah membiarkanmu. Yang kata Daud, dari muda sampai tua, dia tak lihat orang benar tidak pernah ditinggalkan, akan bersamamu. Bless you. All the best. Thank you, Lord. Terima kasih, Bapa. Saya berdoa bagi teman-teman di sini. We thank you. Biarlah firman-Mu ini menguatkan mereka. Firman-Mu ini menyegarkan mereka. Firman-Mu ini menguatkan mereka untuk tetap setia, untuk menjadi orang yang bisa untuk tidak mengecewakan, orang konsisten yang bisa bertanggung jawab di momen-momen sulit ini. Thank you, Lord. Di dalam nama Yesus. Amin. Bless you all. Hai semua, terima kasih sudah ikutin ibadah kita. Sekarang kita mau doain buat kalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu dalam masa-masa sulit ini. Tolonglah kami untuk bisa meneladani Yesus, Gembala kami yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasih-Nya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau memperlengkapi kami untuk melakukan kehendak-kehendak-Mu, terutama untuk mereka yang sakit. Ya Tuhan, sembuhkan dan tolonglah. Berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Kendalikanlah penyebaran penyakit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Thank you guys.